Berikutnya kita akan melakukan tumpatan komposit kelas 2. Komposit kelas 2 atau tumpatan di mana di proksimal dari gigi posterior. Kita akan melakukan di M1 kiri atas atau di gigi 26 dan di area distal. Untuk pertama-tama kita melakukan setelah kalian menggambar outline, kita melakukan preparasi dari central pit dulu menggunakan round bur. Setelah di sini kalian bur sekitar 2-3 mili atau sampai ke area dentin. Kalian perluas ke area kariesnya. Di sini ceritanya kariesnya di distal ya. Jadi di sini kalau digambarkan outline-nya bentuknya di sini. Kita akan menambal di sini sampai ke sini. Jadi yang rusak adalah area ini ya, yang akan kita restorasi. Setelah kalian bur menggunakan round bur 2-3 mili sampai area dentin, kalian perluas. Di saat perluas kita bisa menggunakan bur visur yang silinder yang seperti ini ya. Perluas, hasilnya kalian bisa mendapatkan area seperti ini. Jadi setelah kalian preparasi nanti hasilnya seperti ini. Harus diingat bahwa di saat dipreparasi ini adalah hasil preparasi akhir setelah di bevel. Jadi sebelum di bevel ini sampai sini aja ya, bukan sampai sini, tapi hanya sampai sini. Kemudian kita akan membuat box. Box itu apa sih? Jadi area dimana dia tuh lebih turun, karena di kelas 2 atau side 2 di posterior seringkali kariesnya sampai ke dekat proksimal. Menggunakan apa? Kita lagi-lagi menggunakan bur ini. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan preparasi ini, kita melakukan box. Jadi box itu di sini kita turunkan sekitar sampai ke dinding gingiva. Terus jadi dia kamu ngikutin bentuk gigi aja, terus turun ke bawah. Hati-hati untuk tidak mempreparasi area gigi di sebelahnya ya. Setelah melakukan preparasi untuk membuat box, jadi box itu kalian preparasi lagi di area proksimalnya lebih turun atau lebih ke area gingival. Setelah itu lakukanlah bevel di seluruh permukaan atau seluruh cavo surface line angle. Jangan lupa di area gingival juga kalian lakukan bevel. Maka dari itu kalian membutuhkan bur yang cukup tipis area ujungnya. Seperti ini, ujungnya agak tipis, jadi kalian bisa bevel sampai ke dinding gingivalnya. Kemudian untuk side 2 atau kelas 2 posterior kita membutuhkan alat bantu matriks seksional. Jadi tidak lagi menggunakan matriks celluloid strip atau Millard strip. Jadi kita pakainya ini. Matriks seksional terdiri dari beberapa komponen. Ada pinsetnya, ada tangnya atau pliersnya. Ini adalah matriks bandnya. Matriks bandnya ini biasanya terdiri dari beberapa ukuran. Jadi nanti disesuaikan ukuran yang kita butuhkan. Kemudian ini ada wedge. Wedge juga biasanya terdiri dari beberapa ukuran, disesuaikan sama yang kita butuhkan, dan juga ring. Ring juga sama, biasanya yang ini agak lebih kecil kita gunakan untuk gigi P, sedangkan yang lebih besar untuk gigi M. Setelah siap semuanya, beres preparasi, kita mulai memasangkan matriks. Karena kita akan restorasi gigi molar, kita menggunakan matriks yang cukup lebar. Kalian masukkan ke proksimal gigi. Oke. Nah, sudah masuk seperti ini. Kemudian kita gunakan alat bantu yaitu wedge untuk memastikan bahwa matriks band ini benar-benar melekat atau menempel pada gigi. Ya, ini agak terlalu besar, ternyata kita pakai yang tadi. Nah,
kita bisa coba ya yang mana yang sesuai. Kita pakai yang ini. Setelah itu baru kita gunakan ringnya. Ring kalian pasang dari arah sini ya. Ini loopnya jangan sampai ke distal karena kasihan ke pasiennya, jadi kita loopnya di sini. Nah, setelah dipasang, jadi kalian bisa lihat bahwa matrix band ini ditekan atau terjepit oleh si ringnya, sedangkan wedge-nya ini ada di tengah sini nih ya. Jadi hati-hati karena seringkali di saat kalian pasang ini matriksnya malah ketekuknya tuh ke belakang, bukan ke sebelah sini, dia nekuknya ke arah kita mau restorasi. Setelah kita pasang, yang harus kalian cek adalah pastikan bahwa area ini nih, area paling bawah restorasi kita ini menempel erat dengan matriks bandnya. Kalau dia masih ada space atau ada gap, maka nanti tambelan kita akan bocor ke situ. Dan juga yang harus dipastikan setelah ini ke sini dia rapat, bagian matriks band ke gigi sebelah itu juga rapat. Jadi jangan sampai ada celah. Setelah dipasang ini, maka kita lanjut ke proses etsa dan bonding. Proses etsa dan bonding sama, lakukan di seluruh area selama 15 detik untuk etsanya, bilas, kemudian bonding. Setelah itu, baru kita akan lanjut ke proses restorasi. Ini kondisi dimana telah dilakukan etsa dan bonding ya. Jadi berikutnya kita akan melakukan restorasi atau penambalan. Penambalan untuk kelas 2 posterior atau kelas 2 itu kita pertama lakukan penambalan area proksimal dulu. Yang menjadi kesulitan adalah seringkali waktu kita menumpat area proksimal ini, area sini tuh kurang adaptasi sehingga kurang terisi oleh komposit. Maka dari itu kita kasih flow label dulu composite, tidak banyak ya, tapi ada flow di situ. Terlihat ya, tidak banyak tapi ada di situ. Kemudian kalian ambil komposit yang biasa, terus kita tumpat dan tekan ke area proksimal. Tujuannya apa? Jadi flow komposit flowable yang tadi itu akan menyebar ke area yang sempitnya atau area perbatasan dari gigi dan juga matriks. Nah, kalian tumpat area ininya dulu, proximal wall-nya dulu atau dinding proksimal. Jangan lupa di saat kalian tumpat area proksimal, kalian cek juga gigi sebelahnya. Jadi jangan kalian bikin terlalu tinggi, karena ketinggian dari mesial gigi ini ke distal gigi sebelahnya kan tidak akan terlalu jauh tingginya ya. Jadi jangan sampai kalian bikin terlalu tinggi. Kalian rapikan dulu dan buat tipis aja di sini. Kita rapikan dulu. Oke. Setelah itu baru kita light cure. Oke, setelah kita menumpat area proksimal, terbentuk dinding proksimal. Nah, ring ini sering menghalangi. Jadi kalian boleh buka ringnya, tapi hanya ringnya saja yang boleh dibuka ya. Yang lainnya jangan dulu dibuka, biar tidak menghalangi. Jadi kalian bisa melanjutkan penumpatan dengan kondisi seperti ini. Masih ada wedge dan juga matriksnya. Lalu kita lakukan penumpatan layer by layer. Kita bisa buat ke arah dinding, jadi dia mengikuti dari bentuk giginya. Jangan lupa untuk selalu ingat bentuk anatomi dari gigi. Jadi kalian harus membentuk tumpatan ini sesuai dengan anatomi giginya. Satu layer kalian sinar, kemudian lanjut layer berikutnya kalian sinar lagi hingga selesai.
Oke, ini hasil akhir penumpatannya. Kemudian baru jika setelah selesai kalian lepaskan wedge-nya dan juga matrix bandnya. Oke, ini hasil akhirnya. Jadi kalian tinggal finishing dan polishing. Kalau kalian lihat ini kan masih ada banyak area-area tajam, jadi kita tinggal finishing dan polishing. Oke. Untuk area proksimal kita bisa menggunakan polishing disc ya. Jadi kita bantu di sebelah sini dengan polishing disc untuk menghilangkan kelebihan dan juga kita bulatkan yang area-area tajamnya ya. Hati-hati untuk tidak mengenai gigi di sebelahnya. Pastikan tidak ada step antara tumpatan dengan gigi. Setelah itu baru kita melakukan finishing di area occlusal. Kalau memang di pasien kita harusnya cek dengan menggunakan articulating paper, apakah ada area yang terlalu tinggi atau enggak. Nanti kita bisa kurangi dengan bur yang garisnya kuning ya. Udah gitu kita sesuaikan bentuk yang kita butuhkan, dan di saat kita menggunakan ini sesuaikan dengan arah cup sehingga bentuk yang tadi sudah kalian bangun di saat membuat tambalan tidak akan hilang. Kebetulan di sini tidak ada masalah, jadi kita mau langsung polishing ya. Polishing untuk gigi gigi posterior kita bisa menggunakan rubber untuk poles. Bisa ini one gloss dari Shofu atau bisa kalian pakai enhance. Setelah tidak ada masalah gigitannya, kalian lakukan polishing. Di semua bagian. Dan sebagai catatan, tidak diperkenankan untuk melakukan bonding setelah polishing dan finishing ya. Oke, setelah dilakukan pembersihan, disiram air dan juga ditiup, dibuang semua debris. Ini hasil akhir dari restorasi kelas 2 gigi posterior. Oke, ini hasil akhir dari restorasi kelas 2 posterior.